Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai balance scorecard. Pembahasan yang pertama ada definisi, konsep, dan perspektifnya. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Balance scorecard digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Balance scorecard menurut Kaplan dan Norton dalam Sipayung 2009 menyatakan bahwa suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial masa depan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan diturunkan dari proses penerimaan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Sedangkan menurut Mulyadi 2015, balance scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengatur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada pembahasan tentang fungsi scorecard. Fungsi balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Dan yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. 4. Perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Kedua, perspektif pelanggan atau customer perspective. Dalam balance scorecard, perspektif pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business perspective. Menurut Husna 2017, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dalam mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Dalam perspektif ini, manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pelanggan. Ada 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan purna jual. Dan perspektif terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan atau learning dan growth perspective. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Ada 3 prinsip kapabilitas terkait kondisi internal perusahaan. Yang pertama, kapabilitas pekerja. Kapabilitas pekerja merupakan bagian pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam manajemen. Yang pertama, kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen. Kedua, referensi pekerja, kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan. Dan yang ketiga, produktivitas pekerja hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Kedua, kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi,
tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Intinya, dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, Balance Scorecard lebih menekankan pada aspek organisasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.